Ini ironis sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Perkara Bung Ade Armando mau melakukan sesuai saran saya untuk minta maaf, monggo. Nggak mau, pasti semua ada resikonya. Kan begitu kan? Oke Gus, menanggapi yang lagi viral dan ramai ini beberapa hari atau hari ini juga termasuk di demonya sosok Ade Armando yang menyinggung soal keraton Jogja. Menanggapinya gimana Gus? Iya, saya jujur aja ya. Bang Ade Armando ini kan seorang intelektual, seorang akademisi ya. Kok bisa berbicara seperti itu, saya ya juga sempat kaget. Dulu Bang Ade Armando ini sempat masuk di grup yang saya dirikan ya, namanya Santrine Gus Dur. Hingga ada plesetan dari kiai-kiai yang ada tergabung. Ini gara-garanya Bung Ade ini nggak gabung di Santrine Gus Dur, jadi nggak teredukasi dengan baik gitu loh. Saya sangat menyayangkan apa yang disampaikan Bung Ade Armando ini. Dan ini kalau sampai, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya. Kalau sampai masyarakat Jogja itu melaporkan kasus ini ke Bareskrim atau ke Polda daerah istimewa, dia bisa kena gitu. Undang-undang ITE kena dia gitu. Karena apa? Karena atas ucapannya hingga lahirlah keonaran. Nah, makanya beda-beda politik dinasti yang dikritisi oleh mahasiswa terhadap keluarga Pak Jokowi itu sangat beda sekali dengan yang terjadi di Kesultanan Yogyakarta itu. Gitu. Beda jauh, nggak bisa disamakan. Kabarnya di pernyataan dari Ade Armando yang boleh dibilang ini blunder. Iya, jadi dia mengkritik teman-teman mahasiswa yang demo di Jogja atas lahirnya yang diduga ada keterlibatan Pak Jokowi itu yang mendorong anaknya menjadi cawapres. Nah, teman-teman mahasiswa di Jogja di sana itu benar, demonya itu benar, menyampaikan aspirasinya benar gitu loh. Kenapa? Seperti yang disampaikan Pak Jokowi, Gibran ini masih belum cukup umurnya. Ya sebelum ada MK yang bermasalah itu sehingga Paman Usman sampai dipecat itu gitu loh. Makanya teman-teman mahasiswa bergerak hatinya. Teman-teman mahasiswa di Jogja ini teman mahasiswa yang ikhlas, yang tulus, yang memang ingin menjaga demokrasi di Indonesia ini jangan sampai terjadi politik dinasti itu gitu. Terus kabarnya Gus juga dihubungi langsung oleh pihak keraton sana untuk meluruskan hal ini, benar gak? Kalau dihubungi pihak keraton enggak, cuman teman-teman di Jogja itu minta pendapat gitu. Gus Rofi, jenengan sebagai ketua umum BKN ini bagaimana menyikapi apa yang disampaikan oleh Bung Ade Armando ini gitu loh. Akhirnya saya lihatlah videonya Bung Ade Armando itu. Nah ternyata nggak apple to apple, perbandingannya nggak pas antara politik yang terjadi di tanah air dengan politik yang di pusat ya, dibandingkan dengan politik yang dituduh oleh Ade Armando itu politik dinasti yang ada di Kesultanan Yogyakarta itu. Artinya ini akan membuat benturan antara mahasiswa Jogja dengan Kesultanan sendiri. Enggak, justru mahasiswa ini jadi marah, orang Jogja jadi marah gitu kan, atas apa yang disampaikan oleh Ade Armando itu. Jangan gini loh, kamu boleh membela Gibran karena kan Bung Ade ini kan tim sukses ya, tim sukses Pak Prabowo Gibran. Tapi caranya salah. Mengkritisi mahasiswa yang mengkritik tentang politik dinasti, semua ngomong apa yang dilakukan Pak Jokowi ini memang bau-bau politik dinasti banget gitu loh, memaksakan kehendak. Lihat deh sekarang akhirnya apa yang terjadi, debat sudah diatur, sudah ditata, nggak datang ya karena memang belum matang gitu loh. Makanya teman-teman mahasiswa itu ini bukan mewakili pemuda, saudara Gibran ini tidak mewakili pemuda.
Artinya Gus di sini mewakili mahasiswa Jogja untuk menanggapi pernyataan. Saya tidak dalam rangka mewakili siapa-siapa, tapi saya punya penilaian, saya punya argumentasi bahwa apa yang disampaikan Bung Ade Armando ini, kenapa saya ngomong seperti ini supaya Bung Ade Armando segeralah minta maaf. Sebab kalau sampai dia tidak melakukan minta maaf, saya pastikan dia nanti akan diseret ke pengadilan gitu loh. Karena atas atas ucapannya itu yang membuat keonaran dan keributan di tengah-tengah masyarakat itu. Nah, saya sebagai ketua umum BKM tentu harus perhatian dalam persoalan ini, bahwa Kesultanan Yogyakarta ini memang sudah sejak lama sebelum ada Indonesia sudah ada gitu loh. Nah, makanya dia dijuluki sebagai sebuah daerah yang istimewa, yang kekhususan. Nah, itu adalah bagian dari keberagaman, bagian dari Indonesia itu unik gitu loh. Ada kerajaannya, tetapi ada institusi negara yang mengatur, misalnya presiden, wakil presiden, begitu. Jangan menghilangkan yang memang sudah terbangun itu sejak lama. Ada kekhususan. Terus, tapi sejauh ini memang kan sosok Ade Armando ini orang yang suka mengkritik. Artinya ini apakah kritikan kali ini sangat? Ya, kritikan kali ini bumerang, nggak apple to apple, yaitu karena Bung Ade sudah tidak bisa objektif gitu loh, maunya membela saudara Gibran karena dikritik oleh teman-teman mahasiswa. Nah, Bung Ade Armando tapi ngasih contohnya salah. Kebetulan demonya mahasiswa itu kan ada di Yogyakarta gitu kan. Nah, tetapi membandingkannya beda gitu loh.